Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Putra dengan NPM CA251111029. Oke, di video kali ini saya akan mempresentasikan profil PT Bansu Plastik Indonesia. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Rita Putria dengan NPM CA2511000149. Saya di sini akan mempresentasikan tentang PT Bansu Plastik Indonesia. Di sini ada latar belakang dari PT Bansu Plastik Indonesia ini adalah PT Industri Manufaktur, khususnya komponen plastik, terus berkembang karena kebutuhan dari sektor otomotif dan elektronik. PT Bansu Plastik Indonesia ini hadir sebagai perusahaan yang memproduksi komponen plastik dengan sistem kerja yang terstruktur. Kelebihan dari perusahaan ini tidak hanya ditentukan oleh produk, tetapi juga oleh manajemen yang baik, strategis pemasaran yang tepat, dan pengelolaan SDM yang berkualitas. Bansu Plastik Indonesia ini telah berdiri pada tanggal 1 Juli 1996 dan mulai beroperasi pada tanggal 9 Agustus 2002 serta berlokasi di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Indonesia. PT ini bergerak di bidang manufaktur komponen plastik dan telah bersertifikat ISO 9001 atau sama dengan Standar Internasional Manajemen Mutu. Artinya, perusahaan ini sudah memiliki sistem kerja yang terstandar dan diakui secara global. Begitu teman-teman. Lalu berikut adalah contoh-contoh dari produk PT Bansu Indonesia, yaitu ada yang melalui mesin injection. Adapun contohnya yaitu kabel disk, connector, electrical panel box. Lalu ada mold. Di sini ada plastic mold and rubber mold. Lalu yang ketiga ada proses ekstra. Proses itu contoh bahannya ada cup. Lalu ada fixture, ada checker fixture. Dan adapun di sini struktur organisasinya yaitu di PT Bansu tersebut diketuai oleh GM, General Manager, lalu ada HRD atau GA Section, Recruitment and Training. Lalu yang kedua ada MCL dan Warehouse Section, yang ketiga PPIC Section, Injeksi, X and MDS. Lalu yang keempat ada Production Section, yang kelima ada Maintenance Section, yang keenam ada Marketing Section, yang ketujuh ada Quality Section, yang kedelapan ada Engineering Product, lalu yang kesembilan ada Engineering Design, dan yang terakhir ada IT Corporate. Di sini ada aspek manajemen. Aspek manajemen dari perusahaan PT Bansu Plastik Indonesia ini telah dijalankan secara terstruktur melalui pembagian tugas yang jelas, koordinasi antara divisi, dan penggunaan SOP, yaitu standar operasional produser. Untuk sistem produksi menggunakan job order, yaitu produksi berdasarkan pesanan pelanggan. Untuk aspek pemasarannya, PT Bansu Plastik Indonesia ini telah menggunakan B2B, yaitu bisnis to bisnis, yaitu menjual produk ke perusahaan lain. Kegiatan utamanya menganalisis kebutuhan pelanggan, membuat penawaran harga, serta menjaga hubungan jangka panjang dan menangani komplain pelanggan. Aspek sumber daya manusia yaitu SDM. Yang nomor 5 ada kompensasi dan kesejahteraan. Karyawan menerima gaji UMK Bekasi, uang makan, BPJS, lembur, dan tunjangan. Lalu yang keenam ada hubungan industrial dan komunikasi internal, dilakukan melalui briefing harian, evaluasi mingguan, penyampaian masalah produksi, lalu penyelesaian komplain melalui HRD. Dan adapun di sini ada analisis SWOT dari PT Bansu Plastik Indonesia. Yang pertama ada strength atau kekuatan. PT Bansu unggul dalam produksi komponen plastik injection molding dengan hasil yang presisi dan konsisten. Contohnya, perusahaan otomotif
memesan komponen dashboard melalui Bansu bisa memproduksi massal dengan ukuran sama dan cepat karena tidak perlu outsourcing mode. Lalu yang kedua ada weakness, kelemahan. Perusahaan memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku plastik sehingga rentan terhadap kenaikan harga. Margin keuntungan juga cenderung tipis karena tekanan harga dari klien besar. Selain itu, ketergantungan pada beberapa klien serta risiko produk cacat menjadi kelemahan utama. Contohnya harga resin plastik naik, biaya produksi meningkat, tapi harga jual tidak bisa dinaikkan karena kontrak dengan klien tetap. Yang ketiga ada opportunities, peluang. Permintaan plastik industri masih tinggi dan terus berkembang. Banyak industri mulai mengganti bahan logam dengan plastik, membuka peluang pasar baru. Selain itu, ada peluang kontrak jangka panjang dan pengembangan material plastik yang ramah lingkungan. Contohnya, produsen elektronik beralih ke casing plastik ringan. Bansu bisa menjadi supplier tetap dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Persaingan harga sangat ketat, termasuk dari kompetitor luar negeri seperti Cina dan Vietnam. Contohnya, saat industri otomotif turun, pesanan plastik ikut menurun drastis. Dan adapun untuk kesimpulannya dari PT Bansu Plastik Indonesia ini, yaitu sudah membuat manajemen yang terstruktur, membuat operasional lebih efektif, serta strategi pemasaran B2B, membantu menjaga hubungan pelanggan, dan SDM yang terlatih meningkatkan kualitas produksi. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi kunci keberhasilan PT Bansu Plastik Indonesia dalam bersaing di dalam industri manufaktur.